Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang persamaan laju reaksi hari ini. Nah, dari sebuah reaksi, misalkan di sini ada reaksi antara A dan B ya. A dan B menghasilkan AB. Nah, kemudian di sini koefisien reaksinya M, N, dan P gitu ya. Nah, itu berlaku persamaan laju reaksi R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y. Jadi R itu adalah laju reaksi, K itu tetapan laju reaksi, ini yang kurung tegak begini itu disebutnya dengan konsentrasi. Jadi ini konsentrasi A, ini konsentrasi B, kemudian ada angka X dan Y, ini disebut dengan order reaksi ya. Jadi kalau X adalah order reaksi terhadap A ini, sedangkan Y adalah order reaksi terhadap B. Nah, lihat ya, antara X dan Y dibandingkan dengan koefisiennya. Ini yang ordernya, kalau koefisiennya itu M dan A ya. M dan N dan P. Ini beda hurufnya, jadi karena memang order reaksi itu tidak selalu berhubungan dengan koefisien. Berbeda dengan perbandingan mol ya, waktu kelas 10 itu ada hubungannya dengan koefisien reaksi. Nah, order reaksi itu adalah banyaknya faktor reaksi yang mempengaruhi laju reaksi. Misalkan contoh di sini ada persamaan laju reaksi R sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. Nah, artinya reaksi tersebut berorder 2 gitu ya. Nah, artinya apabila konsentrasi A diperbesar 2 kali, maka lajunya akan meningkat 4 kali. Ya, kita tinggal masukkan saja ke rumusan tadi ya. Jadi kalau A kuadrat, A-nya diperbesar 2 kali, pangkat 2, maka ini sama dengan 4 gitu ya. Jadi kalau konsentrasi A diperbesar 2 kali, maka lajunya akan meningkat 4 kali. Kalau diperbesar 3 kali, maka 3 kuadrat sama dengan 9. Lajunya akan meningkat 9 kali. Nah, misalkan pada reaksi yang lain konsentrasinya diperbesar 2 kali, maka laju reaksinya meningkat 8 kali. Maka order reaksinya berapa? Kita masukkan ke dalam ini ya. Kalau konsentrasinya diperbesar 2 kali, pangkatkan dengan katakanlah X, akan sama dengan meningkatnya 8 kali. Jadi X itu sama dengan 3 gitu ya. Kan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, order reaksi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan koefisien ya. Seperti di sini, ini M, ini N, ini P, sedangkan order reaksinya X dan Y gitu ya. Yang memang tidak ada hubungan dengan koefisien reaksi, tapi diturunkan dari percobaan. Misalkan di sini ada percobaan reaksi antara NO dengan Cl2 menghasilkan 2 NOCl. Nah, laju reaksinya diperoleh dengan mengukur pertambahan konsentrasi NOCl dan diperoleh data seperti ini ya dalam tabel. Tentukan order reaksi terhadap NO, terhadap Cl2 dan order reaksi terhadap order reaksi total. Misalkan ini adalah order reaksinya X, ini order reaksinya Y gitu ya. Kita lihat dalam yang lainnya. Nah, kalau kita ingin tahu berapa order reaksi X dan Y-nya, maka kita hubungkan saja laju reaksi pertama dengan laju reaksi yang kedua gitu ya. Misalkan ini percobaan 1 dan percobaan 2. Jadi kita masukkan rumusannya K kali konsentrasi Cl2 pangkat X kali konsentrasi NO pangkat Y, sama yang di bawahnya juga K kali konsentrasi Cl2 kuadrat pangkat X kalikan konsentrasi O pangkat Y. Nah, yang di atas itu kita mengambil data percobaan 1, jadi ini percobaan 1, ini 1 juga, yang ini percobaan kedua gitu ya. Oke, kita masukkan R1 per R2-nya, kita lihat di sini 0,0001 dibagi dengan 0,004 sama dengan K kali konsentrasi Cl2 yang pertama itu adalah 0,1 pangkat X dikalikan dengan yang keduanya juga 0,1 pangkat Y dibagi dengan K kali yang keduanya ini 0,1 juga 0,1 pangkat X kali ini yang keduanya 0,2 pangkat Y. Nah, ini kita bisa coret K-nya.
yang ini R-nya jadi 1/4 ya. Sama dengan ini kita bisa coret juga sama, tinggal 0,1 per 0,2 pangkat Y. Ini adalah setengah ya, setengah pangkat Y. Maka Y sama dengan 2. Maaf, X. Oh ya, Y sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini R1 dibandingkan dengan R2, itu kita mendapatkan harga Y. Nah, kita lihat karena memang harga untuk CL2-nya ini sama ya, 0,1 dan 0,1. Jadi kalau kita akan mencari yang order reaksi terhadap X, kita cari yang di NO-nya sama, yaitu ini misalkan, gitu ya. Nah, kita bisa masukkan seperti yang barusan lagi, membandingkan R4 dan R5 ya, berarti ya. Nah, tapi supaya mudah kita bisa lakukan seperti ini. Ini sudah sama, kita bisa coret nantinya kan, berarti kita tinggal membandingkan ini. Ini adalah 2/3 ya, ini dibandingkan ini. Ini dibandingkan ini berapa? Juga sama ya, 2/3. Maka dari hasil perbandingan percobaan 4 dan 5 ini kita mendapatkan 2/3 pangkat X itu sama dengan 2/3. Maka X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi nggak usah menggunakan ini lagi yang membandingkan persamaan seperti ini lagi, terlalu panjang langkahnya. Nah, jadi order reaksi terhadap CL2-nya yaitu X sama dengan 1, order reaksi terhadap NO-nya Y sama dengan 2. Kita tinggal masukkan ke rumusan lajunya. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi CL2 ya, yang ini. Pangkatkan X, X-nya 1, pangkat 1, kita nggak usah tuliskan. Dikalikan dengan konsentrasi NO, pangkat Y, Y-nya adalah 2. Jadi ini kuadrat gitu. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi Cl2 pangkat 1 kali konsentrasi NO pangkat 2. Nah, kita hitung harga K sekarang. Untuk menghitung harga K, kita masukkan ke dalam salah satu percobaan ya. Misalkan masukkan ke percobaan yang pertama. Ini 0,1, 0,1, 0,001. Maka R-nya adalah 0,0001 sama dengan K kali Cl2-nya 0,1 pangkat 1 dikalikan 0,1 pangkat 2. Jadi ini 0,0001 sama dengan K kali 0,1 kali 0,1 pangkat 2 berarti 0,1 pangkat 3 ya, atau sama dengan 0,0001 juga. Maka harga K-nya sama dengan 1 ya. Nah, itu salah satu contoh soal untuk rumusan laju reaksi. Nah, di sini data percobaannya kita menghitung laju ya, mengukur lajunya. Nah, bagaimana kalau dalam percobaan yang lain yang tersedia itu adalah waktunya, waktunya dalam bentuk detik gitu ya. Kita ingat kalau waktunya kecil, ini artinya semakin cepat kan? Semakin cepat. Artinya kalau waktunya kecil, angkanya kecil maksudnya kayak ini 1 gitu. Lajunya semakin cepat, artinya lajunya semakin besar. Nah, jadi ini antara laju dengan waktu itu adalah berbanding terbalik. Jadi kalau kita membandingkan R1 berbanding R2, maka kita bandingkan T2 berbanding T1 gitu. Ya, nah kita coba misalkan katakanlah ini order reaksinya adalah X, ini order reaksinya Y. Kalau mau mencari order reaksi terhadap X, maka kita bandingkan yang HCl-nya sama ya, yaitu yang ini. Jadi kita membandingkan percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, untuk percobaan 1 dan percobaan 2 ini harus terbalik perbandingannya ya. Misalkan ini berbanding ke sini adalah 2 ya. Nah, di
di waktunya kita bandingkannya terbalik dari sini ke atas gitu. Ini juga 2. Maka 2 pangkat X sama dengan 2, maka X sama dengan 1. Kalau kita mau mencari order reaksi terhadap HCl yaitu Y, maka kita bandingkan yang X-nya sama ya, yaitu ini misalkan. Oke, kita bandingkan sekarang. Dari sini kita bandingannya dari atas ke bawah, maka ini sama dengan 1/2 dibagi 1, jadi 1/2 ya. Nah, kalau dari sini kebalikannya, ini ke atas. Ini 4/4 sama dengan 1. Nah, 1/2 pangkat Y sama dengan 1. Berapa Y? Y sama dengan 0. Ya, karena angka berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, harganya sama dengan 1. Oke, jadi rumusan lajunya sama dengan R sama dengan konsentrasi Na2S2O3 pangkat X-nya 1 ya, dikalikan konsentrasi HCl pangkat 0. Karena pangkat 0 berarti ya nggak usah dituliskan gitu ya. Jadi sama dengan R sama dengan K kali konsentrasi Na2S2O3 pangkat 1. Nah, demikian yang bisa kita bahas di hari ini. Silakan, selamat belajar. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.